yang bernama Ubadah. Itu Ubadah adalah orang Brunei Darussalam, mendapatkan 5 orang anak. Jadi setelah menikah bersama Ubadah, menikah yang kedua kali, mendapat 1 orang anak yang bernama Ali. Beliau pergi, telah meninggalkan kita sekalian. Tugas-tugas beliau alhamdulillah dalam mendidik anak, sampai di waktu sakit pun dia tidak pernah menyatakan kepada anak-anaknya untuk datang lihat abah, tapi anak-anak suruh tugas dalam belajar. Dan kepergian beliau, subhanallah, anak-anak yang ditinggalkan, ada beberapa pondok yang beliau sudah bangun. Di antaranya nanti tempat pemakaman beliau di BK sudah ada pondok pesantren untuk dipersiapkan buat beliau dan anak-anak beliau yang ada. Nah, tugas beliau sudah selesai. Dulu kita kadang menangisi, atau kata pepatah Arab, yauma waladatka ummuka bakian annasu haulaka dhahikan masruran. Tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita, orang-orang ketawa, kita yang lahir itu dalam keadaan menangis. Jadikanlah di saat orang menangis, ente dalam keadaan ketawa. Di saat kita mati, kita ini ditinggalkan dalam keadaan menangis. Tapi Habib Saleh sudah bergembira, karena beliau juga dalam perjuangan penyakitnya ini kurang lebih hampir 2 tahun. Beliau sudah pasang cincin, ada beberapa karena jantung. Yang kedua sempat mengalami stroke 1,5 tahun. Penyakit inilah, dengan penyakit tersebut ini mengurangi dosa beliau. Mudah-mudahan beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan kakek beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mari kita bacakan Fatihah. Susan ila roh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, wa ila roh Habib Muhammad, wa ila roh Habib Saleh, Habib Segaf, Habib Abdillah ala haziniyah wa kuluniyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, kami sebagai protokol mempersilakan kepada Ustadz Mansur LC untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir dan bertakziah di rumah duka ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kepada diri kita, lebih-lebih lagi kepada almarhum yang sudah mendahului kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Hari ini kita berada di tempat yang lebih banyak mereka bersedih ketimbang bersenda gurau, karena kita sudah ditinggalkan oleh salah seorang yang sebenarnya masih sangat diharapkan oleh kita keberadaannya, tenaganya,
pemikirannya. Akan tetapi karena ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, maka mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti ketentuan itulah yang akan berlaku. Semua kita akan melewati dan melalui apa yang sudah dilalui oleh almarhum ini dan mereka yang sudah mendahului kita ke alam barzakh. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Yatba'ul mayyita salasah, maluh, ahlu, wa amaluh." Yang akan menyertai seorang yang sudah meninggal dunia masuk ke liang lahat itu ada 3. Yang pertama adalah hartanya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian jenazah itu sendiri. Kalau di Jawa, di Jakarta khususnya, kuburnya harus dibayar, dikontrak, biaya yang lain-lainnya semua harus dikeluarkan. Maka diambillah dari penghasilan yang didapat oleh orang yang sudah meninggal dunia itu. Yang kedua, ahlu, keluarganya. Kalau kita melihat, setiap ada orang yang meninggal, semua keluarga atau sebagian besar dari keluarga pasti akan berusaha untuk dapat menyertai jenazah itu, khususnya bapak-bapak, sampai ke liang lahat, sampai ke pekuburan. Kemudian yang ketiga, yang akan bersedia masuk sampai dengan menemani kita di alam barzakh adalah amalnya. Jangan yang dirahmati Allah, kata Nabi dalam hadisnya, "Fayarji usnani wa yabqa wahid." Dari 3 yang mengikuti jenazah ini, 2 diantaranya pulang kembali. Bagaimanapun kaya rayanya seseorang, punya jabatan, kedudukan, pangkat dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan dibawa sampai masuk ke liang lahat. Kembali dia tetap berada di atas dunia yang fana. Yang kedua adalah ahlu, keluarganya. Betapapun cintanya seorang anak kepada orang tuanya atau sebaliknya, suami kepada istrinya atau sebaliknya, tapi belum ada, menurut ingatan saya, salah seorang di antara mereka yang cinta kepada keluarganya ini bersedia masuk ke liang lahat bersama-sama dengan jenazah yang dia cintai dan sayang itu. Semuanya pulang. Tetapi yang akan bersama dengan kita di liang lahat adalah amal. Akan tetapi harus disadari oleh kita semua bahwa amal ini ada 2 macam. Ada amal yang baik, ada amal yang tidak baik. Ada amal yang terpuji dan ada amal yang terkutuk. Ada amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mempertegas hal ini, saya teringat juga dengan sabda Nabi yang lain, al-qayyis, yakni al-aqil, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal sehat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka yang mau menggunakan akal sehatnya untuk melakukan amal-amal yang baik demi untuk menyongsong hari matinya.
Kalau ini kita garis bawahi, maka berarti petunjuk dari junjungan kita adalah yang harus didahulukan oleh kita kaum muslimin, pengikut setia Nabi, adalah amal yang baik, amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kita dari amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita. Hadis Nabi ini dipertegas lagi oleh riwayat yang lain dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, fa yanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa ma qaddamah. Thumma yanzuru shimalahu fala yara syai'an illa ma qaddamah. Thumma yanzuru amamahu fala yara syai'an illa an-nar." Faqala alaihi salatu wassalam, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Ini mengisahkan mengenai apa yang kita akan hadapi setelah dunia ini kiamat. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Jangan kita melihat senangnya seseorang, bahagianya seseorang, melimpah ruahnya harta seseorang. Akan tetapi semua itu belum tentu akan membahagiakan baginya, bagi dirinya di saat telah berada di alam barzakh, lebih-lebih lagi di saat dia sudah berada di padang mahsyar. Jika sekiranya semua penghasilan yang dia dapati itu adalah dari jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Pada saat kita berada di padang mahsyar, kita termasuk hamba Allah yang terlebih dahulu dihisab. Akan tetapi karena umat Nabi Muhammad SAW ini juga cukup banyak, berarti antriannya juga cukup panjang. Diantri kita di sana. Semua kita akan berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu, langsung berbicara. Kita ini semua tahu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tapi yang paling banyak diucapkan ana, ente, bahlul, basyafta, segala itu. Di sana banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus langsung kita yang menjawabnya. Mahkamah Allah, tidak pakai penasihat hukum lagi. Kita semua yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu giliran, riwayat itu menyebutkan biasanya kita menoleh ke kanan, kadangkala melihat ke kiri, dan tak jarang juga kita melayangkan pandangan ke depan. Apa yang kita lihat? Beliau mengatakan, di saat dia melihat ke kanan dan kirinya, tidak ada yang nampak kecuali apa yang sudah dia dahulukan selama berada di atas dunia yang fana. Kembali kepada hadis yang di atas tadi. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Kalau yang dia dahulukan adalah kebaikan, maka hasil dari kebaikan itu pula lah yang akan dilihatnya. Tapi kalau dia dahulukan keburukan, kejelekan, maksiat, dosa, maka akibat dari perbuatan itu pula lah yang akan disaksikannya. Tapi kata beliau, di saat kita melayangkan pandangan ke depan, tidak ada yang nampak kecuali api neraka yang menyala-nyala. Mau mundur, semua orang menuju ke depan. Mau menyalip, tidak ada jalan keluar untuk itu. Harus kita tetap ke depan. Tapi kita bersyukur, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW memberi resep, menyampaikan resep kepada kita pengikutnya untuk menghindarkan diri dari amukan api neraka yang pasti akan bersentuhan dengan kita. Apa kata beliau? Kalau Anda tidak mau disentuh oleh api neraka yang ada di depan, maka bertakwalah kepada Allah. Ya, mungkin dia bahasanya beribadahlah kepada Allah
beramal salehlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bisyikki tamrah. Ini diibaratkan oleh beliau biar yang kecil sekali. Boleh ibaratkan seperti sebutir korma dibelah dua. Yang setengah disedekahkan, yang setengah kita makan. Setengah biji korma yang kita sedekahkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, itulah yang akan dapat menyelamatkan kita di saat berhadapan dengan api neraka tadi. Kalau kita akan garis bawahi lagi ini, sedangkan setengah dari sebiji korma sudah mampu menyelamatkan kita dari tempat itu, apalagi kalau yang telah kita lakukan lebih besar lagi dari itu. Oleh karena itu, kita semua menuju kepada kematian. Kita masih bersyukur dengan adanya kematian seperti ini. Berarti kita bisa melakukan muhasabah terhadap diri kita, introspeksi terhadap diri kita. Sejauh mana yang saya sudah lakukan selama ini, dan bagaimana ke depannya, dan apa nantinya hasil yang akan saya panen di saat saya telah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Habib Saleh sudah mendahului kita. Saya masih mulai dari kecil sudah tahu Habib Saleh ini pada saat masih tinggal di rumah tua di bawah sana. Biasa dengan almarhum Mahfud Labungasa. Itu Mahfud ini, almarhum ini sudah meninggal juga, dia di Kendari bawa doka. Ini almarhum ini biasa, ini juga mungkin biasa, tapi yang lebih saya lihat adalah almarhum ini. Setelah perkembangan sudah menjadi balik dewasa. Nah, di rumah inilah saya sering, karena salah seorang yang dipelihara oleh Syarifah di sini itu yang jadi istri saya, dan mereka ini ada acara apapun juga saya termasuk yang tidak pernah ketinggalan. Dan dipanggilan hari-hari Ibu Fatimah kalau sudah ada mesti ke rumah. Tidak pernah pergi ke acara di Wia kalau tidak singgah dulu di rumah saya, karena yang tinggal di rumah ini termasuk yang paling dia sayang. Ya, tapi sudah juga mendahului ke alam barzakh, sudah mendahului saya 4 tahun yang lalu. Nah, ini kedekatan sudah ada. Saya tahu persis orangnya, Masya Allah, sebagaimana Habib Hasan sampaikan tadi. Pemikiran-pemikirannya. Ditanya oleh salah seorang keponakannya, kapan terakhir bertemu? Saya bilang terakhir saya bertemu dengan almarhum pada waktu kita rapat. Kebetulan ketua umum pada waktu itu keluar kota, didelegasikanlah pada Habib Saleh untuk menangani hal-hal yang bertalian dengan roda organisasi di kepengurusan Al-Khairat. Beliau pimpin rapat 2 kali. Ada satu hal yang belum sempat dilaksanakan oleh beliau. Kami waktu menunggu rapat, sampaikan sama saya, Ustaz, saya akan bawa nantinya ke ini. Itu ayah ini ada Tamarenja. Iya, Tamarenja. Tamarenja. Saya harus bawa. Insya Allah kita mencari waktu yang tepat. Kita akan berangkat ke sana untuk melihat dari dekat. Ya, karena memang kedekatan saya dengan almarhum ini adalah kekeluargaan, walaupun ya saya karena hanya sekolah saja, tapi karena sudah menjadi istri saya adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga ini, maka saya juga termasuk yang sangat dekat dan sering saya mengatakan insya Allah. Tapi ternyata setelah selesai kita rapat yang kedua, almarhum sering sakit, maka niat itu tidak menjadi kenyataan. Tapi yang jelas
apa yang sudah dirintis oleh almarhum ini adalah merupakan amal kebaikan, amal jariah yang insya Allah oleh keturunannya anak cucunya insya Allah akan dilanjutkan, dan itulah yang akan menambah bekal yang akan dibawa oleh almarhum ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Habib Saleh orang baik. Kalau bicara masalah hal-hal yang ada kekurangan, ada pelanggaran, manusia biasa. Tidak ada seorang pun kecuali Nabi besar Muhammad SAW yang tidak ada kealpaannya. Tapi namanya manusia. Cuma secara umum beliau Masya Allah orang yang baik, sangat menghargai. Terus terang saja, saya ini ya cuma begini. Tetapi bertemu di jalan, datang di rumah ini, ketemu di tempat yang tertentu, tidak sah. Kalau dia tidak harus berdiri terlebih dahulu menjemput saya. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa sekali. Karena baiknya dan terdidiknya serta pengalaman beliau membaca kitab-kitab, maka terjadilah hal yang seperti itu. Oleh karena itu, saya terus terang saja setelah diberitahu kemarin oleh salah seorang teman, saya duduk diam. Lalu saya mengatakan, apa benar ini? Tapi orang yang menyampaikan adalah orang yang cukup dipercaya. Baru yang mengatakan, saya di rumahnya Habib Ali sekarang ini. Oh ya sudah, berarti ini bukan informasi yang belum bisa diterima. Dari malam saya punya anak sudah kesini, Ibu Fatimah langsung tanya sama saya punya anak, Ustaz Mansur di mana? Oh, ada, insya Allah nanti besok dia mau datang. Maka saya berusaha, insya Allah saya akan tetap datang. Karena Ibu Fatimah tahu betul saya, kenal betul kepada saya. Kecuali setelah beliau sudah uzur, ya sudah agak jarang kalau ke Palu, ke sana, sehingga di rumah saya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kebaikanlah yang menjadi bekal utama yang akan kita bawa. Almarhum ini sudah menanam, sudah banyak tanamannya. Kita akan bawa ke tempat sana, ada pondok pesantren bangun. Di sana juga demikian. Kita adalah tanaman yang insya Allah akan dia menghasilkan, dan salah satu yang akan memanen hasilnya adalah almarhum. Mudah-mudahanlah seluruh jeripaya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah dirintis dan sudah dilakukan almarhum ini, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhum akan menerima imbalan sebagaimana juga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangannya, ada kealpaannya sebagai manusia biasa, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memaafkan seluruh kealpaannya, sehingga dengan demikian dia insya Allah akan husnul khatimah sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, dan mudah-mudahan dia akan mendapatkan bagian dari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Dari kurangnya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilah, jazakumullah khairal jazaa. Kita doakan Ustaz kita ini panjang umur insyaallah. Amin. Jadi sudah dijelaskan dalam ayat juga dinyatakan lagajitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, dulu kalian aku ciptakan dalam kesendirian, kita pulang juga sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Semua kita ini akan datang di depan Allah dengan bawa diri sendiri. Nah, saya ada sedikit testimoni sama Habib Saleh. Satu ketika saya lihat dia lagi ketawa sendiri. Saya lewat, ini Habib Saleh ini ya karena bahasa ibu dia banyak bahasa Kaili sama dengan kami. Saya tanya, nak kue nongir, kenapa? Tunggu raka, tumai. Dia bilang anak ini habis ceramah. Di mana? Di Nunu. Semangat anak ceramah pakai bahasa Kaili. Setelah habis ceramah, saya tanya yang bawa bagaimana? Oh bagus habis punya ceramah. Cuma yang hadir orang Jawa semua. Semangat ke sini orang Kaili. Cuma yang hadir nah, kayak gimana simpato nomor cuy kau ini. Nah itu. Nah, dulu ada juga testimoni waktu kita masih jadi pelajar, beliau dulu masih punya anak satu nama Eva. Jadi waktu itu, alhamdulillah ada anak tapi kena ujian. Ibu dengan abah ini dua-dua kena ujian. Panggil, San coba kita cari
TPA. Apa TPA? Tempat penitipan anak. Jadi kalau cari di Palu bagus, ini di Mesir. Masuk sudah ke TPA yang ada. Subhanallah. Cuma ya yang dijaga di sana anak-anak Firaun banyak, jadi agak kasar. Jagaannya dia lihat yang jaga, nak kasar akhirnya sih. Tidak mau namun titip. Akhirnya bagaimana solusinya? Saya bilang coba lihat, ente punya jadwal hari ini, anak hari ini tidak ada. Sudah, ente pergi nanti anak jaga Eva. Ajarkan saya bagaimana cara bikin susu. Subhanallah. Akhirnya itu yang kami lakukan. Waktu dia pulang ujian, Eva lagi bangun, anak yang tidur. Subhanallah yang berjaga. Ini pengalaman dengan Habib Saleh. Satu ketika kami berjalan dari Mekah menuju Madinah. Waktu itu naik bis. Jadi saya bilang, Hasan, mulai do kita rangga. Jangan bahasa Indonesia. Akhirnya kita dua bahasa Kaili di bis. Subhanallah, bahasa Kaili. Saya bilang, apa maksudnya? Sudah, ente dengar nanti ini. Subhanallah, ini bis dimatikan AC-nya. Jadi yang dalam bis ini orang Indonesia semua. Lihat, ini Arab memang bajingan ya, kita random ambil. Tapi kita orang bahasa Kaili. Akhirnya berdiri dari Bandung. Subhanallah, memberitahu kepada kami, can you tell to the driver we need air conditioner? Dia langsung kode, ente punya bagian, jawab. Nah, sudah saya berdiri kasih tahu sama sopir untuk supaya AC dijalankan. Alhamdulillah dulu lagi bahasa Kaili lagi. Orang Bandung ini bilang, untung ada dari Itali dua itu. Subhanallah. Akhirnya sebelum tiba di stasiun, saya bilang kita turun sebelum stasiun. Apalagi yang kamu mikir deh? Tidak, itu lihat kan. Mungkin tenginan, apa kau yang kira. Akhirnya sebelum stasiun kita turun. Sebelum turun angkat tangan. Ayo Pak, kita duluan. Bajingan orang Indonesia rupanya dulu. Ini pengalaman sama Habib Saleh tatkala kami masih pelajar, dan beliau juga seorang pemain bola. Jadi kami dulu waktu di Mesir ada Persatuan Asy-Syabab, beliau yang pelatihnya. Jadi waktu memberikan aba-aba kepada kami sebagai pelatih, kata beliau, tolong pemain tidak boleh emosi dan lain sebagainya. Subhanallah, waktu di lapangan yang dapat kartu merah adalah pelatih. Ini beliau punya emosi biasa. Sungai Jalan Manonda emosinya kayak begitu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mendengarkan pelepasan yang akan disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di rumah duka ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya kita telah mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, saudara saya Saleh bin Muhammad
sudah pergi. Tiada seorang pun yang bisa menahan. Tentunya kepergian itu mungkin memberikan kesedihan, bahkan pasti yang ditinggalkan sedih. Sebagaimana yang dikatakan oleh protokol, kita sedih, tapi yang ditinggalkan, yang meninggalkan kita sedang berbahagia. Kemarin saya datang, saya ziarah kebetulan sama Ibu Fatimah. Waktu saya ziarah, ibunya bilang sama saya, sabar. Saya sudah tidak tahu siapa yang harus aku kasih sabar. Tapi saya melihat bahwa kekuatannya, anaknya jauh, dia tetap kuat adalah disebabkan karena ibunya juga seorang yang kuat, punya ketabahan, sehingga dia katakan kita mau bisa buat apa kalau Allah yang kehendaki. Kita semua mau, kita mau dia tetap bersama kita, tetapi kemauan kita itu kan dibawa kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaui oleh Allah itulah yang terjadi. Kemudian saya bertanya, Ibu reda tidak sama saya? Artinya pertanyaan yang saya anggap pertanyaan bodoh, tapi saya tanyakan juga, karena saya tahu kasih sayang ibu itu lautan yang tak bertepi. Siapapun anaknya, dia akan mengatakan saya reda. Ketika jawaban itu datang, apapun yang akan orang katakan kepadanya tentang kepribadiannya, tentang sifatnya, kalau ibu reda, tempatnya surga. Semoga kita juga akan bersamanya. Kita sekarang menunggu, belum tahu apakah kita husnul khatimah atau tidak. Hari ini mungkin kita melihat orang dengan pandangan yang begitu mungkin kita hinakan. Tetapi kata pepatah, al-ibratu bi khawatimiha. Akhir daripada orang itu, menilai orang itu ketika akhir hayatnya. Dia meninggal di hari Jumat. Kemudian diredai oleh ibu, apalagi yang kita perlu? Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Keredaan Allah ada pada keredaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Berbahagialah orang yang masih punya orang tua yang dengannya dia bisa masuk surga. Tetapi celakalah mereka yang punya kedua orang tua tetapi mereka tidak merasakan nikmatnya surga. Tuhan kalau seandainya ingin menjadikan di dunia ini ada Tuhan, maka itulah orang tua. Maka hargailah mereka selagi mereka ada. Jangan kelak setelah mereka tiada, barulah air mata mengalir. Ketika itu engkau bukan menangisi orang yang pergi, tetapi yang engkau tangisi adalah diri. Ketika itu tiada guna bagi kita. Tetapi masih ada kesempatan untuk kita menjadi orang-orang yang baik. Ialah senantiasa mengingat mereka kalau kita memang mencintai. Tempat itu tidak bermasalah dimanapun mereka ada. Walaupun mereka mungkin berseorangan di satu tempat. Ya, orang pikir bahwa kalau dia di tempat ini jauh hanya sendiri. Betul, itu kubur sendiri di situ. Tetapi yang di dalam kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Semua orang tuanya akan menjemputnya. Ayahnya akan menjemputnya. Kakeknya akan menjemputnya ketika beliau kelak akan berada di alam barzakh. Yang kita lihat dia sendiri di atas, tapi di bawah adalah kehidupan sebagaimana kehidupan kebiasaan setiap orang di dunia. Mereka akan mengasihi orang tuanya. Setelah itu saya diajarkan doa untuk orang tua. Ya, kita biasa sebut Rabbi ghfirli wali daya. Ada yang mengajarkan kepada saya, dia bilang kalau supaya semua dapat sampai ke atas, katanya Rabbi ghfirli wali dia. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ke orang tua. Artinya kita punya ayah, karena yang ke atas itu adalah orang tua. Apa yang kita bisa berbakti kepada mereka? Ini yang kita harus bisa
berat. Kita kadang-kadang merayakan hari lahir. Yang dapat hadiah hari lahir itu siapa? Yang merayakan hari lahir. Padahal salah. Apa kejadian ketika tanggal kelahiran kita harus kita lihat? Tanggal kelahiran kita itu ada kaitannya dengan ibu yang melahirkan kita. Semestinya ketika kita merayakan hari lahir itu, yang kita hadiahi itu bukan kita. Oh Ustaz, ibu saya sudah meninggal. Hadiahi mereka dengan doa-doa, hadiahkan mereka dengan tahlil. Karena sejarah saya lahir itu adalah dia melahirkanku. Kalau dia tidak lahirkanku, tidak akan hari jadi keluarga. Yang berharga adalah yang melahirkan, bukan yang dilahirkan. Ya kita lah semua anak datang pergi kasih hadiah dia, bukan kita bikin merengek. Saya punya hadiah kasih saya. Ya, ini sudah tepat. Yang menyebabkan kita lahir, kita meminta darinya. Dia bilang aku sudah memberi banyak. Apa yang diberi? Darah yang lahir, darah yang keluar itu adalah kehidupan. Dan darah juga yang diberikan pada kita itu juga adalah kehidupan. Siapa yang berharga? Yang memberikan kepada kehidupan? Yang kita lihat ibu kita saja tidak kita hargai. Bagaimana yang memberikan kehidupan kepada alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lebih menghargai pemberian berbanding sang pemberi. Para hadirin hadirat sekalian, saya kalau Ustaz Mansur mungkin saya tidak sering bertemu dia. Waktu dia sakit saja pertama kali saya datang. Karena kalau saya datang, dia datang. Dia keluar air mata, saya keluar air mata. Saya bilang lebih baik itu baku jauh di mata, tapi dekat di hati. Lebih baik daripada jauh di hati, dekat di mata. Ada rasa persaudaraan. Mungkin kita tidak melihat dan tidak mendengar, tetapi kita bisa saling mendoakan. Zaman ini kita bisa berhubungan dengan apapun. Kita dimanapun kita bisa melihat. Maka gunakanlah waktu-waktu. Hari ini kita bersedih, besok orang yang menyedihkan kita. Umur tiada yang tahu. Tadi ada yang tanya sama saya, apa sebab dia meninggal? Saya bilang ajal. Dia ada jawaban lain. Walaupun orang bilang sakit jantung, stroke, biar dia sakit jantung atau stroke, kalau belum ada ajal, dia ada mati. Ini penyakit hanya merupakan pelindung dari pelaku kematian. Israel. Kalau tidak Israel salah terus. Kenapa dia meninggal? Israel cabut dia nyawa. Kan begitu. Tapi orang bilang, kenapa dia meninggal? Sakit jantung, darah tinggi, stroke. Ya. Waktu corona kemarin banyak orang tua yang tertinggi karena ajar anaknya. Ya. Jadi jangan darah tinggi. Ya, karena darah tinggi itu penyebab salah satu orang akan terbunuh. Tetapi itu sudah perjalanan kehidupan. Apa yang perlu kita pikirkan, apa yang kita bawa di dalam itu. Ini kerangka gratis, tapi tidak banyak orang berebut mau naik. Ya, tapi kalau ada bis gratis, banyak orang berebut mau naik. Ya, karena gratis, padahal ini juga gratis. Tapi tiada yang berebut untuk mau ke sana. Kenapa? Bukan mau kau tidak mau harus pergi. Tetapi adakah kita punya persiapan untuk masuk di sini? Engkau harus menyiapkan bukan cuma amalmu, tetapi dalam amal engkau melakukannya, lakukanlah dengan hatimu. Karena nilai engkau di hadapan Allah ialah nilai hatimu. Bukan nilai kau amalmu berbanding dengan jalan Allah itu tidak ada nilai. Dan jalan Allah itu lebih besar berbanding apa yang kau lakukan. Tetapi jika engkau lakukan dengan hatimu yang kecil, itu akan menjadi besar. Ikhlaskan sesuatu perbuatan. Sujud dan rukukmu itu adalah hubungan engkau antara manusia, adalah syariat orang kata.
engkau salat 5 waktu, engkau pergi salat Jumat, itu adalah kewajiban yang kita lakukan, adalah kewajiban syariat antara kita dengan manusia. Tetapi ketika engkau salat, ketika engkau pergi Jumat, ketika engkau berbuat apapun yang menjadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Justru itu manusia tidak bisa menghukum orang. La tuhasibun nas ka'annakum arbab. Jangan kau menilai orang itu karena seakan-akan engkau Tuhan. Kau bukan Tuhan, karena engkau tidak tahu apa yang di dalam hati orang itu. Yang tahu adalah Allah. Tetapi tidak bisa juga kita katakan yang penting hati. Karena hati ini juga yang tahu siapa. Kau harus menunjukkan kebaikanmu dalam perbuatan itu, menunjukkan hatimu baik. Adapun dia berbuat itu urusan ikhlas, itu urusan hati dengan Tuhan. Tetapi urusan antara kita dengan manusia, apa yang dilihat. Tidak ada kan orang bilang mengatakan bahwa walaupun itu mungkin benar bagi dirinya. Dia bilang, kenapa kita salat Jumat? Oh, saya setiap minggu salat Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Biasa orang begitu. Tidak perlu lagi salat Jumat. Saya Jumat di sana. Sampai yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu antara engkau dengan Allah. Tetapi kita juga harus tahu, orang lain tahu, supaya tidak jadi fitnah. Karena fitnah inilah masalah yang paling besar yang kita hadapi adalah fitnah. Kita masuk di area yang bukan area kita. Area manusia itu adalah yang nyata. Orang dalam Al-Quran juga kalau ada orang memakmurkan masjid, itu orang beriman. Kita bilang begitu, harus bilang begitu karena Al-Quran bilang begitu. Tetapi diterima dia punya iman atau tidak, itu kan bukan urusan manusia. Urusan manusia adalah satu dengan yang lain, saling melihat apa yang dia lihat tanpa berbicara. Yang baik pun, yang buruk pun kita bicarakan, bisa jadi dua. Jadi fitnah atau jadi ghibah. Kedua-duanya salah. Fitnah salah, ghibah bukan salah. Ghibah itu berkata tentang keburukan orang yang betul dia lakukan. Itu ghibah. Yang fitnah bilang sesuatu yang tidak nyata. Kedua-duanya adalah dosa. Karena itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu ialah memberi berpesan-pesan tentang kebenaran, berpesan-pesan tentang kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita tidak menghukum orang apapun. Kalau kau lihat salah, jadilah engkau cermin beritahu kepadanya bahwa yang kau buat ataupun katakan itu salah. Tidak menjadi pembicaraan. Dan qul khairan aw yasmut. Apalagi orang yang sudah tiada umpamanya. Orang yang sudah tiada, apa yang kita harus lakukan? Kata Nabi, uzkur mahasina mautah. Sebutlah kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Umpamanya kita bilang tiada kebaikan, berarti tidak sebalik, tidak boleh. Walaupun orang itu tiada kebaikannya, tidak boleh kita menceritakan keburukan dia. Karena apa yang dia lakukan sudah dia dapat. Seperti dikatakan oleh Ustaz bahwa dia ke depan, dia neraka, dia melari sudah tidak bisa. Artinya dia akan dapat apa yang dia lakukan, itulah yang dia dapat. Kau tanam, ada sebut bertanam. Kita sendiri bisa rasakan apa yang kita tanam, itu yang kita makan. Kita tanam pariah, ya kita rasakan buahnya pahit. Tidak mungkin tanam pariah jadi manis. Ya, kalau orang marah, kenapa ini pahit? Jangan marah sama yang pahit itu. Marah sama siapa yang tanam. Ataupun kita sendiri kita tanam. Marah, kenapa kau tanam pariah? Sehingga kau minta manis. Kan tidak mungkin. Jadi man zara hasad. Siapa yang menanam, dia juga yang memetik. Berarti kita adalah semua. Tapi di akhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, terhadap almarhum Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa, melewati segala kekeliruan dan kesalahannya. Karena manusia tidak mungkin lepas dari kesalahan, tidak mungkin lepas dari kekhilafan. Kullu ibni Adam khatah, kata Nabi. Setiap anak Adam itu pasti bersalah.
itu tidak masalah, karena mereka memang bersalah. Tetapi orang yang terbaik dari orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang tahu untuk memohon maaf, memohon ampun, berbuat kebaikan, juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Karena dalam Al-Quran itu ada gambol, ada namanya dosa. Dosa ini gambol ini adalah dosa antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Dosa ini adalah sesuatu yang mudah untuk kita minta, memohon keampunan darinya. Tapi yang susah itu dalam Al-Quran as-sayyi'ah, ialah keburukan kita, pergaulan kita, tingkah laku kita, perkataan kita antara sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain, pada pepohonan dan lain sebagainya. Itu adalah sayyi'ah. Kita umpamanya tidak menjaga ketertiban daerah, lingkungan, kotoran kita buang mana-mana, itu termasuk sayyi'ah. Mungkin kita anggap itu baik, tapi orang lain akan merasakan akibat daripada perilaku. Sampai dikatakan bahwa hubunganmu dengan tetanggamu itu akan menentukan engkau beriman atau tidak. Apalagi ada katanya baru kejadian ini, ada yang meninggal di dalam rumah, tidak ada yang tahu. Mereka meninggal, diperiksa perutnya kosong, tiada makanan, ya, rumahnya tiada makanan. Artinya kalau ada yang terjadi seperti itu di lingkungan keluarga kita, ini orang tidak beriman. Karena orang yang beriman itu apa? Orang yang tidak beriman itu orang tidur kenyang, tetangganya apa? Ini namanya saya. Perbuatan saya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan saya ini? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa yang akan menghapuskan ini semua, perbanyaklah berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan lakukan. Karena bukan kita yang menilai. Kalau manusia yang menilai, tidak ada harganya. Tetapi kalau Allah yang menilai, setiap perbuatan itu akan menjadi besar, walaupun kecil. Ketika dilakukan, kita lakukan dengan hati. Bukan kita lakukan karena orang mengatakan kita seperti itu. Mau dikatakan orang. Kalau ada orang begitu, nanti di hari kemudian dia bilang, kenapa saya sudah buat baik, kenapa saya tidak dapat kebaikan? Allah bilang, kan kau buat lurus, orang bilang kau baik, dan sudah kau dapat, ya, sudah kau dapat, ya, minta sama orang ini, sudah kau dapat di dunia, ya. Tapi kita melakukan sebagaimana para anbiya melakukan, bahwa la nas'alukum alaihi ajran in ajriya illa Allah. Kami tidak minta ganjaran terhadap apa yang kami lakukan. Yang kami harapkan apa? Reda Allah. Ganjaran dan pahala kami itu pada Allah. Dan almarhum guru tua juga mengatakan, laisa ligasdil jahi wal mali innama ligasdi hululin fil jinani tana'um. Bukan harta dan tahta, tetapi karena reda Allah semata. Artinya perkataan ini seperti sama dengan perkataan para anbiya. Kata orang itu para ulama warasatul anbiya. Jangan takut untuk kita tidak mendapatkan kehidupan. Nikmat itu hanya berapa? Tidak banyak nikmat itu yang kita rasakan. Di telinga itu nikmat, suara-suara yang tidak kita dengar. Tapi kalau sokong pakai itu pun sudah tidak bermanfaat. Berarti apa? Satu nikmat sudah dia, ya, mata. Kalau cabut kacamata, so tidak bisa melihat, so kabur. Berarti sudah hilang dua nikmat. Apa lagi? Lidah, mulut makan, nikmat kan di sini. Kalau so tiada rasa, so tidak boleh dirasa, berarti nikmat sudah dia. Ya. Kulit, hanya itu nikmat dunia, tidak lebih dari itu. Telinga, mata, rasa, apa namanya, itu nikmat. Yang kita orang bakal itu cuma itu. Yang kau cari mati-matian sehingga lupa kesehatan, cuma itu. Untuk menikmati telinga, menikmati mata, menikmati rasa. Kalau dokter bilang sudah bisa makan garam, seperti amlodipin, ya head obat. Ini termasuk obat yang luar biasa. Bukan obat, harus dimakan seumur hidup katanya.
Tapi luar biasa, ada teman saya Hasan Al-Hasni Gorontalo sudah dihukum cuci darah. Dihukum cuci darah. Terakhir dia bosan, dia bilang tidak, siksa saya tidak mau semua itu. Sekarang sehat berjalan, makan nasi. Ya. Kenapa itu sudah? Kalau memang mau pergi, setiap orang dia datang mengalah, setiap orang dia datang maafkan saya punya banyak salah. Terakhir sekarang tadi kemarin saya ketemu, dia sudah berjalan. Berjalan makan nasi. Padahal kalau sudah cuci darah ini, artinya orang bilang sudah apa namanya? Tetapi semua itu bukan karena manusia, karena kalau Allah mau, Allah bisa. Tetapi kita mau atau tidak tergantung kita juga. Engkau punya dosa, masalahnya mudah. Kalau kau mau. Tapi kalau kau tidak mau, biar mudah pun tidak akan mungkin terjadi. Apa maunya? Astagfirullahaladzim. Masih di bulan Maulid orang bilang cinta Nabi, tetapi tidak pernah lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi beristighfar 100 kali tanpa dosa. Kita punya dosa. Berapa kali kita beristighfar? Jangan jawab sendiri dalam hati. Kita sudah tahu itu. Kalau sampai 5 waktu 15 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 3 kali. Kalau sampai 5 waktu 3 kali 5. Kalau minta luar biasa. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau baik di dunia, baik di akhirat, banyak dosa 15 kali. Nabi tidak ada dosa 100 kali. 100 kali. Kalau bilang siapa? Tidak punya rezeki kurang. Kenapa saya banyak cobaan dan lain sebagainya. Yang dia salahkan juga Allah. Padahal istighfar salah satu cara untuk memberikan keringanan dalam kehidupan, memudahkan segala-galanya. Tidak perlu datang minta air sama Ustaz saya sudah sekian tahun kawin tidak dapat anak. Ya, karena kita tanya sama Al-Quran bilang kalau mau dapat anak banyak istighfar. Yumditkum bi amwalin wa banin. Itu salah satu fadilah istighfar. Engkau akan disuplai oleh Allah harta dan diberi oleh Allah zuri keturunan. Minta sama Allah. Kalau Allah tidak kasih, alhamdulillah. Kenapa? Kemungkinan kalau dia kasih jadi anak durhaka. Kita tidak tahu. Yang tahu kita punya masa depan itu hanya Allah. Ada lagi orang bilang sama saya, saya tidak mau. Saya belum mau salat. Kenapa? Dia bilang saya belum tahu siapa yang di depan saya, siapa yang di belakang saya, siapa yang di kiri kanan saya. Dia tidak belum mau salat. Sehingga saya tahu siapa di sebelah saya, siapa luar biasa. Tapi masih dia tidak tahu yang masa di depannya itu apa, di belakangnya apa. Jadi selama ini apa yang di belakang? Masa lalu kita sudah di belakang. Untuk apa itu masa lalu? Kau ingat dosa banyak mohon ampun. Di depanmu kau tidak tahu, depanmu itu ada kubur yang menunggu. Dia tidak kejar kau, dia tunggu. Ya, kalau dia tunggu 100 kilo, di 100 kilo itu lagi. Kalau dia tunggu di 80 itu dia. Kalau di 60 itu dia. Dia tidak akan kemana-mana. Karena itulah di depanmu. Di kiri kananmu siapa? Itu lagi hati. Mencat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Wa yawmal kitaban mansyura. Dia menjadi satu kitab. Semua manusia ini ada catatan yang ada pada diri. Dan di hari kemudian nanti catatan itu akan terhampar di depannya. Kitaban mansyura. Iqra kitabak. Baca kau punya kitab. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah bagimu hisab dirimu sendiri. Ketika itu tidak ada bukti banyak zaman ini, insyaallah hilang kita orang ini sudah tak ada di pinggir jalan lagi. Hilang akan sampai ke rumah. Orang melanggar menerobos lampu merah, nanti datang surat ini kau maksudnya hilang terobos lampu merah. Ini sudah pakai CCTV sudah. Nanti sisa kita mau bantah, dia bilang ini bukti tidak bisa bantah. Manusia saja kita tidak bisa bantah dia punya bukti. Bagaimana kita bisa bantah bukti? Allah Subhanahu wa ta'ala, hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
ini kitab kami berkata benar. Apa kebenaran yang dia bilang? Inna kunna nastansikh. Itu orang semua tulis gitu. Ma kuntum ta'malu. Yang kamu lakukan ditulis oleh Allah. Kapan kamu orang dapat? Nanti antri di hari kemudian untuk terima kitab-kitab masing-masing. Ketika itu sudah tidak ada itu yang namanya di Al-Quran itu yang dibilang kita baca setiap salat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ada di sana Maliki Yaumiddin. Rahman Ar-Rahim itu engkau di dunia, Maliki Yaumiddin nanti di sana. Raja dia pakai di sana. Di dunia masih dia pakai Rahman Ar-Rahim walaupun dia Tuhan alam semesta. Tetapi ketika di akhirat nanti dia akan pakai Maliki, Raja di hari pembalasan. Semoga Allah mengampuni kita, merahmati kita, mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan keselamatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa abnaihi musibtaini alamul huda farij humumana wal qulubana jami'aha ya man basata ibadah lahu yada rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qara'atin lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa zakat wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya memohon kepada hadirin hadirat sekalian, jika saudara saya Habib Saleh ini ada kesalahan, kekhilafan, perintahkanlah hati kita untuk memaafkan kesalahan dan kekhilafan. Kalau seandainya almarhum ini ada utang-utang, silahkan nanti datang kepada keluarga untuk memberitahu. Sekali lagi saya atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para hadirin hadirat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu amal jariah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jazaa. Habib Ali ini adalah saudara daripada Habib Saleh. Dari 6 bersaudara tinggal Habib Ali bersama Ibu Sakinah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Itu banyak tadi yang dijelaskan dalam beberapa makal mengatakan al-lailu mahma qala la budda min tulu'il fajr. Malam itu bagaimanapun panjangnya, mau tidak mau akan terbit fajar. Al-umur mahma ta'ala labudda min dukhulil qabr. Umur bagaimanapun panjangnya, mau tidak mau kita semua pasti masuk ke dalam kubur. Habib Saleh ini berumur 55 tahun. Gigih dalam rangka menuntut ilmu. Beliau mengambil S2-nya ini di Darman. Setelah pulang dari Sudan, saya bertanya bagaimana ambil S2 di Darman. Beliau katakan dengan bahasa kaili nandasa. Apa yang nandasa? Dia bilang kalau di sini ada musim ini, di sana 2 musim. Musim panas dengan panas sekali. Subhanallah. Jadi Habib Saleh sudah mendahului kita sekalian. Kami umumkan juga jika ibu-ibu yang mau salatkan, karena kita akan salatkan untuk perempuan pertama di sini, nanti dibawa ke masjid. Ya. Ya, jadi untuk perempuan silahkan mau ambil wudhu, mau salatkan di rumah, dan untuk laki-laki di Masjid Nur Sa'adah, yang kedua di Masjid Al Khairat yang ada di Dono. Jadi Habib Saleh ini meninggalkan bekas-bekas, diantaranya beliau ada membangun 2 pondok pesantren yang